Dalam meruqyah itu jangan sekali-kali gantungkan kepada diri kita sendiri. Semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertama berarti tawakal hanya pada Allah, jangan kepada diri kita. Yakinilah bahwa kita ini hanya sebagai perantara yang mengiyakan atau mentidakkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika kita baca pada satu kondisi dia tidak terpengaruh, pada kondisi yang lain mungkin iman kita tinggi, dia sangat berpengaruh walaupun belum selesai dibacakan ayatnya. Jadi pertama tawakal. Yang kedua, jangan sekali-kali takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang juga banyak menyebabkan apa? Kegagalan. Dia sebelum meruqyah dia gemeter dulu. Seperti ada santri masih kelas 1 SMP, ngikut megang tangannya tapi sambil gemeter. Takut-takut gitu. Akhirnya dia yang kemasukan. Kamu zikir nggak? Aduh lupa Ustadz zikir. Tapi gemeteran dia. Takut sama jinnya. Nah ketika dia lalai, kan kapan dia takut, jinnya malah senang, malah jadi kuat. Akhirnya dia masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Artinya kuatkan diri bahwasanya jin tidak akan mampu melukai kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kalau memang kita kena mudarat, ya sudah, matilah gitu. Karena apa? Ketika ada musibah ketika di pondok ya, banyak yang diserang jin. Ada anak SMA. Bahkan ada yang lain, ustadznya juga diancam sama jin untuk dibunuh. Ku bunuh kau ya katanya. Karena dia sudah kesakitan. Ya, yang santri ini berani, alhamdulillah berani. Lajulah, bunuhlah. Aku dari dulu kau bilang bunuh-bunuh, mati juga aku sekarang ini, gitu kan? Jadi seperti itu. Tidak boleh takut sama jin. Tapi takutnya hanya kepada Allah. Kalau masih agak getar-getar dikit sudah mundur aja, lebih baik mundur sedikit. Sampai bertobat, perbaiki lagi khasyah, al-khauf, takut pada Allah, itu diperbaiki lagi, baru apa? Baru mulai bergabung lagi. Sudah? Taib, selanjutnya tadi tawakalannya kepada ikhlas, ya. Ikhlas tetap harus dijaga karena ini adalah termasuk amal ibadah. Meruqyah termasuk amal ibadah, menjaga keikhlasan. Taib, terkadang kita meruqyah tiba-tiba dapat amplop. Nah, ini gimana nih? Kita menerima amplop atau tidak menerima amplop itu tidak menunjukkan keikhlasan kita. Ya, kita terima atau kita tolak itu tidak menunjukkan keikhlasan kita. Kalau menurut saya yang paling baik adalah kita ambil dan kita salurkan secara sembunyi-sembunyi kepada yang lain yang membutuhkan. Ini lebih baik. Kalau misalkan kita tidak sedang butuh, maka berikanlah kepada yang lain yang membutuhkan. Tapi tidak perlu diekspos ke media gitu ya. Ini masalah pula nanti gitu. Jadi seperti itu. Ikhlas tetap harus dijaga. Dan usahakan jangan jadikan sebagai mata pencaharian. Pekerjaannya apa? Tukang ruqyah. Aduh, janganlah. Astagfirullah. Pekerjaannya apa? Jadi tukang ruqyah. Aduh, jangan. Jadi sampai misalkan terkenal pekerjaan si tukang ruqyah, sudah jangan seperti itu. Kalau misalkan gini, dia guru tapi bisa meruqyah, membantu meruqyah, atau misalkan dia penjual kambing, ya bisa meruqyah, atau penjual roti bisa meruqyah, atau polisi bisa penjual madu, atau pencari madu, penjual madu. Dua-dua aja. Aduh. Pencari atau pemilik madu? Dua semuanya ya. Dicari dulu baru dimiliki ya. Masya Allah. Jadi gitu. Orang tahu ini pekerjaan kita ini ada. Kemudian apa? Dia bisa meruqyah, membantu untuk meruqyah. Nah seperti itu, insya Allah ya. Ini secara gerakan apa fisik yang bisa kita lakukan. Tidak mengapa kita tiup, pukul seperti itu. Dan bagaimana kalau misalkan dia marah berbicara? Ya. Maka yang pertama kali kita katakan kalau dia jin muslim,
kita lebih sopan, kita lebih prihatin, suruh dia untuk keluar baik-baik. Ya, kenapa? Karena memang ketika diruqyah, kalau kita memang betul-betul ikhlas karena Allah, tawakal hanya kepada Allah, itu insya Allah dia merasakan kesakitan, Kalau dia berbicara bagaimana? Saya belum mendapatkan ya secara sharih menunjukkan keharaman melarang berbicara dengan jin. Itu saya tidak mendapatkan larangan yang jelas. Dan bahkan yang dipraktikkan oleh para ulama, malah mereka seperti Syekh bin Baz, Syekh Wahid Bali, Syekh yang lain, ya ketika meruqyah mereka pun sempat berbicara dengan jinnya, ya, sempat berbicara dengan jinnya. Dan kita katakan kalau muslim maka kita suruh bertobat, kemudian dia keluar, minta dia keluar. Kalau dia kafir maka kita dakwahkan agar masuk ke dalam agama Islam, ya. Kalau dia tidak mau maka lanjutkan saja meruqyahnya. Dan ingat, ada lagi satu hal yang perlu diwaspadai. Jangan ini kembali ke tawakal lagi. Jangan sombong. Ketika meruqyah jangan sampai saya bunuh kamu, saya penggal kamu, saya ini. Itu perkataan-perkataan yang katakanlah jangan dihindari. Perkataan-perkataan seperti itu tolong dihindari. Kenapa? Justru nanti bisa membuat jin itu tambah sombong, tambah besar, ya, merasa kuat gitu. Dan kita seperti itu, iman kita semakin turun karena kesombongan tersebut. Apa yang dilakukan, misalkan kita melihat ada tukang ruqyah memenggal gitu ya, memenggal jin, seperti kalau antum lihat di YouTube itu memenggal jin. Itu sebenarnya kalau kita praktekkan, ya, saya pernah coba juga ketika ada kejadian, saya coba di sembelih-sembelih seperti ini, nggak terlalu ngaruh. Jadi saya berkesimpulan apa yang dilakukan dari menyembelih itu apa? Hanya keluar saja, bukan mati. Ya, adapun memastikan mati, Allah alam besok. Yang saya katakan tadi, ada jin mengatakan teman-temannya ada yang mati di situ, itu karena pengakuan jin. Dan ingat pelajaran sebelumnya, ya kan? Apabila ada perkataan jin 100% tidak boleh kita salahkan dan tidak boleh kita percaya. Jadi kita dalam keadaan sedang recheck, ya, mengecek kembali kebenaran apa yang dia katakan. Jadi jangan langsung percaya. Seperti itu. Allah alam bisawab.